Siapa kita? Stay slow! Stay slow! And stay slow! Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama, STISNU, Nusantara Tangerang, adalah kampus baru yang selalu menunjukkan eksistensinya yang akan segera berganti dari perguruan tinggi menjadi institut. Tidaklah mudah dalam melalui proses-proses yang dilaluinya, Institut Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama, STISNU, Nusantara Tangerang, untuk 4 pilihan program studi diantaranya. 1. Hukum Ekonomi Syariah Sarjana Hukum, SH. 2. Hukum Keluarga Islam Sarjana Hukum, SH. 3. Manajemen Bisnis Syariah Sarjana Ekonomi, SE. 4. Manajemen Pendidikan Islam Sarjana Pendidikan, SPD. Acara rapat kerja, Reker, rapat pleno, ketiga tahun 2024. Acara yang berlangsung diadakan di Bogor dengan tema Optimalisme Pelayanan Sistem Akademik Berbasis IT dalam Peningkatan Mutu. Tahun akademik 2024-2025, Garden Villa Cisarua Bogor, Selasa 23 Agustus. Dr. Muhammad Kustulani, Magister Agama, Humaniora, Ketua STISNU Nusantara. Tangerang memamparkan untuk semua Yayasan Sekaligus Konsultan Ilmu Nusantara Tangerang, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan rangka menentukan arah kebijakan akademik kita pada tahun 2024 dan sampai 2025. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Kiai Baduri, alhamdulillah kegiatan ini adalah kegiatan puncak dari sebelumnya kita 2 hari melakukan kegiatan olahraga, evaluasi hasil kinerja kita selama 1 tahun ini. Dulu di awal kami semua berkhidmat di 2021 sampai 2022, kita punya komitmen untuk memperbaiki sarana prasarana terutama yang berkaitan dengan konten mengubah wajah STISNU. Alhamdulillah itu telah selesai. Di 2022-2023 kita sedang memperbaiki mulai dari organisasi dan berkaitan dengan infrastruktur yang memang kita ketahui kondisi kampus kita seperti apa. Alhamdulillah hampir 80% sudah di 2023-2024 kita mengusung untuk menjadi institut, dan itu telah kita lakukan bersama-sama atas arahan dan bimbingan Kiai Haji Baduri bersama Bapak Budi. Semangatnya kita akan beralih menjadi Institut Nahdlatul Ulama Tangerang. Ini perjalanannya banyak kendala, tapi alhamdulillah prosesnya insya Allah mudah-mudahan kita akan memulai lagi setelah kita terbitnya 2 program studi yang menjadi syarat dari bagian institut, karena harus minimal ada 3 program studi dan program studi yang terakreditasi B. Baik sekali, kita ini kan bermasalahnya di akreditasi kita masih baik sekali di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah kita sudah ada 2 program studi baru, yaitu manajemen bisnis syariah dan manajemen pendidikan Islam. Insya Allah mudah-mudahan akhir tahun juga akan terbit politik Islam ya, pemikiran politik Islam, dan ini sudah saya komunikasikan dengan Kang Lukman, ternyata dilanjutkan, tapi nggak tahu hasilnya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah ternyata informasinya sudah sampai di Dewan PT. Informasinya saya nggak tahu, itu urusan Allah lah gitu kan. Secara administratif kita punya kekurangan untuk mengajukan prodi baru, tapi semangat dan ikhtiar serta keyakinan kita tentu atas keberkahan Nahdlatul Ulama, prodi itu bisa kita raih. Ini sebenarnya titik tolak saking nambah prodi nambah pujang gitu kan. Sebenarnya bukan nambah pujang, ini bukan nambah pujang, tetapi menjadi semangat
untuk kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian insya Allah acara kita dilaksanakan 2 hari. Nanti acara kita ini pertama malam ini kita kehadiran beliau, nanti kita akan melaporkan seluruh kinerja kegiatan kita kepada beliau, ya, dia juri pada pleno yang pertama nanti akan dipimpin oleh Ketua LPM, biar beliau tahu kondisi apa yang akan kita cita-citakan, kita mengevaluasi agar nanti ke depan di 2024 akhir insya Allah institut jadi gitu. Ini mau ngomong aja dulu ya kan, karena saya kemarin sudah komunikasi, kita harus akhir bulan ini sebenarnya harus segera merapat ke Mas Taufik untuk mengkomunikasikan ulang. Beliau sudah memerintahkan bikin proposal ulang. Kan sudah ada bahannya, tinggal menambah tadi data-data yang masih bermasalah. Seperti itu. Tapi ini belum tahu lah, kita tetap berusaha. Insya Allah saya yakin atas bimbingan semua kita akan institut di 2024 atau 2025. Saya kira itu nanti kami mohon bimbingan arahan, dan kami mohon untuk Kiai Haji Bujur itu untuk membuka kegiatan rapat kali ini. Kerja kali ini demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang saya hormati yang mewakili yayasan, ya, ketua yayasan yang nggak hadir katanya keluar kota, ya, Pak Dr. Bahrudin, wakili sekaligus beliau memang ditugaskan untuk semacam konsultan lalu itu. Saya hormati Ketua STISNU Nusantara Dinda Dr. Haji Gusdulani Mahu, beserta wakil-wakil ketua 1, ketua 3, juga Kaprodi dari 4 prodi yang ada, ketua-ketua lembaga yang ada di lingkungan kampus STISNU Nusantara, para sivitas akademika yang mewakili mengikuti raker STISNU pada tahun berjalan 2024 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, tentu kita patut panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada malam hari ini di tempat yang cukup teduh, adem, nyaman, kita bisa datang hadir bersama-sama dengan niat untuk yang pertama melakukan evaluasi, ya, dengan laporan-laporan yang akan disampaikan, sekaligus juga membicarakan program kerja, program ke depan di tahun 2025. Mudah-mudahan atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niat khidmah li Nahdlatul Ulama, dipayungi oleh doa-doa para masyayikh, para muassis, insya Allah langkah-langkah ini mendapatkan keberkahan, ya. Salawat dan salam tentu terus kita baca dan Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, insya Allah termasuk kita adalah pengikutnya ila yaumil qiyamah. Secara pribadi saya berbahagia malam hari ini. Tadinya rada nulut-nulutan apa bahasanya gitu, hadir enggak gitu, takut dipaido gitu, bahasanya apa itu, enggak hadir. Tapi alhamdulillah jam 5 tadi setelah semua urusan rada selesai,
Itu sebab hari ini hirup pikuknya luar biasa secara nasional maupun konstelasi di daerah, nggak tahu jadi urusan ke bawah. Kenapa mereka yang urusan, kita yang ditelepon-teleponin. Alhamdulillah bisa hadir secara pribadi untuk mengikuti, walaupun tidak full, mohon maaf ya. Mudah-mudahan kehadiran ini menjadi stimulus, ya, menjadi penyemangat untuk teman-teman semua untuk terus berkhidmah di Istisnu Nusantara dalam bingkai perjuangan Nahdlatul Ulama. Ya, teman-teman sekalian, saya termasuk orang yang meyakini dari awal bahwa ketika Stisnu yang embrionya berawal dari Stainu, ya, kita dulu adalah filial dari Stainu di PBNU, kemudian 2014 ya, 14 kita mengajukan izin begitu ya, dengan cara-cara yang masih dibenarkan oleh hukum, walaupun mungkin ada makruhnya, tapi itu maafun anhu insyaallah, yang istighfar doang. Dari situ kemudian keluar izin oleh Profesor Dr. Dede Rosada, ya, dan selanjutnya. Saya ingat betul waktu menerima SK di Kementerian Agama itu bersama se-Indonesia kurang lebih sekitar 15-an ya, sekitar 15 begitu, kampus-kampus baru bersama-sama menerima dengan sekolah tinggi macam-macam gitu. Kita Stisnu dan STAI waktu itu memang moratorium, sehingga dari 15 itu rata-rata memang yang sekolah tinggi, ya, sekolah tinggi. Nah, pada perjalanan kira-kira 3 tahun dan sampai 5 tahun perjalanan Stisnu, dan tentu juga dengan kampus-kampus lain, ketika 2014 menerima SK itu mereka rontok, ya, oleh perjalanan dan ujian gitu, dalam bagaimana mengelola, bagaimana berkhidmah, bagaimana mengawali perjalanan ketika berkhidmah di Nahdlatul Ulama melalui pendidikan di perguruan tinggi, ya, itu separuh lebih mengalami stuck dan kemudian izinnya dicabut karena ketidaklayakan kampus-kampus yang sudah menerima SK itu untuk melanjutkan, ya. Nah, Stisnu Nusantara setelah 10 tahun sejak 2014, karena ini 2024 ya, 10 tahun kita bisa keluar dari situasi yang ibarat bayi lahir waktu itu masuk kalau orok begitu, masuk di inkubator, ya, perlu napas, bantuan napas, perlu suntikan gizi, vitamin begitu. Sebab waktu lahir kan agak pucat gitu. Pucat, ya, kuning, bukan kuning, udah gedungnya nggak jelas begitu kan, terus wajahnya juga buram, sampai listrik juga kabelnya nggak ada gitu, Masya Allah. Belum lagi di alam lain juga, iya, menertawakan kita, Siswa lagi. iya, iya, jin semua gitu. Nah, itu bisa kita lalui dengan baik, ya, situasi-situasi yang cukup genting, ya, berkat keteguhan, berkat niat yang tulus kepada Nahdlatul Ulama gitu. Nah, maka tolong dikaji dari aspek hukum, bisa nggak pemerintah kota menghibahkan itu? Kalaupun nggak bisa ke Stisnunya, ya ke yayasan nggak bisa, ya ke NU-nya gitu.
Itu soal teknis nanti, begitu. Lahan-lahan baru untuk mengembangkan. Mohon terus support dan semangat dari orang tua kita dan dari kedua belah. Untuk acara selanjutnya yaitu terkait laporan program kerja tahun 2023-2024 dari Rektorat atau pimpinan Stisnu Nusantara Tangerang ya. Untuk memulai acara ini pleno pertama, mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tiga. Berarti oh iya, terkelah lah. Saya mau apa ya? Terkait program kerja tahun 2023-2024 akan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Bapak Eja Pisah Koridin MA. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembina, orang tua kita Kiai Haji Al-Fatih Memar, kemudian hadir pula konsultan akademik sekaligus dari yayasan pengurus yayasan Dr. Bahrudin, walaupun lagi dalam kondisi meriang ngerokok, insya Allah nanti kalau yang Kamelia insya Allah sehat Pak. Semoga sehat, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian Ketua Stisnu Nusantara Tangerang Bapak Haji Muhammad Islam Imahum serta para waka, Ketua Kaprodi, Ketua Lembaga, dosen, ada Bapak dosen yang hadir alhamdulillah, serta tenaga kependidikan. Baik, dalam kesempatan ini izinkan saya mewakili pimpinan untuk menyampaikan laporan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun akademik 2023-2024. Jadi ini global saja saya sampaikan. Ada beberapa hal yang telah kami laksanakan di jajaran rektorat. Yang pertama disimulasikan pertama terkait pengembangan akademik. Pengembangan akademik itu yang pertama, kita telah penyusunan kurikulum 4 prodi. Ini sudah kita susun, walaupun memang belum di-workshopkan. Sudah kita susun, baik prodi HKI, kembali kita susun lagi, kita susun kembali, karena memang sudah jaraknya sudah 2 kali ya. Biasanya kan workshop itu dalam waktu 5 tahun ditinjau ulang, sekarang kita tinjau semuanya. Kemudian yang terbaru manajemen bisnis syariah dan manajemen pendidikan Islam sudah ready semua. Kemarin saya lihat di para kaprodi itu sudah mulai diklasifikasi per semester dan nanti akan diworkshopkan. Itu memang dalam itu masuk pada agenda 2024-2025. Yang kedua terkait aktivatan 2016 2018, 19, 20 termasuk 21 saya mencantumkan itu jumlahnya ada 180 orang. Mudah-mudahan ini mereka bisa selesai secara administrasi semua. Memang kendalanya di keuangan, banyak mudah-mudahan kita dorong sehingga di bulan Oktober atau November ini kita bisa melaksanakan wisuda yang ketiga dengan jumlah yang sangat luar biasa 180. Kemudian yang kelima itu sudah kategorisasi perpustakaan, kita sudah pakai model barcode semuanya, memang optimal, sudah mulai dilaksanakan. Yang keenam, kita sudah melakukan penunjukan kemarin atas laporan dulu sudah dilaporkan dulu ke pembina oleh Pak Ketua. PLT Kaprodi untuk MPS Pak Asrori sudah dilantik, kemudian MPI kemarin sudah dilaporkan juga, cuman memang belum dilantik, tapi sudah ditunjukkan Muhammad Rijadul Fahmi karena memang sesuai dengan manajemen pendidikan Islam. Oke, dilanjut. Namanya itu Ustaz dulu doang.
Abdul Fahmi. Baik, selanjutnya terkait data mahasiswa terbaru, update terbaru ini dari Humas di bawah komando Pak Wakadua, Pak Kiai Haji Marus, Dr. Kiai Haji Muhammad Hamsila Eka. Jadi ini skemanya untuk data mahasiswa terupdate kelas A, kelas B ya seperti ini. Kelas A-nya ada 41 dan 4 prodi, memang masih jauh ya. Masih jauh, tapi insya Allah kita genjot di bulan Agustus September, mudah-mudahan pasca kelulusan di kampus-kampus negeri itu kita menjemput boratnya semakin tinggi. Memang target kita itu per prodi itu 3 kelas, kelas A, kelas B, kelas C kali 4. Karena memang sudah kita hitung kelas seluruhnya itu 500 sekian. Kalau jadi 3 kelas kali 4 prodi. Baik, dilanjut tadi. Kemudian terkait pengembangan kelembagaan, dalam pengembangan kelembagaan pertama penanaman prodi manajemen bisnis syariah ini sudah berhasil, tadi sudah diserahkan misalnya. Manajemen pendidikan Islam juga sudah. Pemikiran politik Islam ini dalam data ya sudah dalam dokumen lengkap ya, dan sudah diterima ya. Oh, terima lah ya, alhamdulillah. Mungkin bisa berarti jadi kalau ini turun jadi 5 prodi pemikiran politik Islam. Nah, kemudian selanjutnya reakreditasi ini juga sudah. HKI menunggu jadwal AL, saya pantau kemarin itu tinggal nunggu jadwal AL-nya kapan. HES menunggu AK, asesmen kecukupan. Setelah asesmen kecukupan nanti AL. Kemudian MBS sudah terakreditasi minimum. Ini dalam 2 tahun kita masih aman, tapi pasca 2 tahun itu harus segera reakreditasi. Kemudian kalau untuk MPI kita belum mengajukan, yang insya Allah secepatnya. Dan memang di akhir bulan ini. Kemudian untuk alih status itu terupload. Memang unik tadi kan mengatakan ketua pembina ini memang unik. Jadi kita prodinya belum nambah, alih statusnya sudah diupload dan sudah diterima, dinyatakan dokumen lengkap. Sampai sekarang kita lihat lengkap aja udah. Jadi sudah terupload. Kemarin arahan Pak Ketua sudah komunikasi dengan tentu dari kelembagaan, kita segera menghadap terkait regulasi terbarunya. Ya terkait ini perbaikan proposal terbaru. Jadi nanti kita di akhir bulan ini segera terditis. Kemudian selanjutnya terkait kelembagaan juga kita telah merenovasi di tahun ini. Pertama perpustakaan sudah sangat layak, beberapa sudah digunakan. Kemarin rapat PCISMI juga sudah menggunakan itu, sudah layak gitu. Kemudian kemarin rapat ISMI juga di situ. Maksudnya kan kalian jadi mau ngasih AC kan kayak gitu. Kemudian ruang PMB sudah di ini juga, parkir motor. Jadi kita punya parkir motor. Alhamdulillah kalau kuliah itu kan memang panas ya, pada berebut. Tapi kebanyakan kadang-kadang orang luar udah ngebut di situ duluan. Kemudian pelang depan kampus dilanjutkan ya. Nah ini perpustakaan sudah mulai tinggi, ruang PMB. Ini ruang parkir, kemudian pelang sistem. Yang selanjutnya pengembangan administrasi sumber daya manusia. Nah ini kami lakukan. Pertama, sertifikasi dosen. Itu ada 5 dosen yang tersertifikasi. Pertama Dr. Haji Muhammad Sulani, Pak Ketua kita, Pak Solid Sobroni, Pak Haji Mukli, Pak Mantarul Hikam, termasuk saya. Jadi udah 5 kita mempunyai dosen tersertifikasi. Sebenarnya 6, tapi yang 6 itu Pak Nurullah meninggal dunia, jadi ya Pak Solid sudah. Kemudian yang kedua terkait pengajuan sertifikasi dosen tahun ini kita ngajukan 4 ya? 5 sebenarnya. 5, Pak nomornya salah ya. 5 itu yang kita ajukan Pak Dr. Haji Muhammad Marusila, Pak Mas Hendra, Pak Fahri, Pak Dul sama Fitri Primadona. Ini 5 ini sudah segala dalam masa seleksi. Mudah-mudahan bisa lulus langsung 5-5-nya ini. Mudah-mudahan bisa lulus 5-5. Ya tidak lepas dari lobbynya Pak Ketua. Kalau sama Bapak itu semua udah aman dah. Yang ketiga terkait peningkatan jabatan fungsional dosen, kita punya lektor 300 itu 2. Haji Mukli terbit ya. udah oke. Oh iya Pak Mukli, Haji Mukli, Pak Haji Ahmad Barulika, yang lagi pengajuan Pak Muhammad Sulani tadi sudah tinggal tunggu SK. Jadi kita udah punya lektor insya Allah 303 alhamdulillah. Kemudian pengajuan lektor 200 ini dalam proses sama Pak Ketua juga, Pak Ahmad Barulika langsung ke 200 setelah S3.
Kemudian asisten ahlinya ada 7 telah kita ajukan. Saya sendiri, Ejek Bisa, kemudian Pak Hadi Madus, Pak Ahmad Suenda, Pak Hadi, Pak Atu, Pak Reza, yang lagi kita ajukan asisten ahli itu Pak Hadi di Jamaliawa. Jadi memang ini tuntutan kemarin pun terkendala reakreditasi kita. Dosennya harus terus digenjot, harus banyak lektor. Lanjut, penambahan dosen IDN di tahun 2023-24 itu yang telah berhasil keluar IDN-nya Pak Dr. Ibnu Hajar, Pak Muil Mubarok, Pak Ahmad Baituri, Bila Aziza, 2.855. Jadi luar biasa, alhamdulillah, kita patut syukuri dan kita juga patut ditingkatkan gitu, karena dari sekian ini masih ada banyak yang enggak. Di tahun sebelumnya kita punya saldo itu 250-an. Jadi emang bu lah, misalnya nggak nombok nggak apa tahun lalu gitu. Secara neraca sih sebenarnya kurang kalau di tahun lalu. Jadi pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Sahabat pengurus TISNU yang saya banggakan, memang perjalanan kita ini diawali dengan tata kelola yang kita tahu sendiri. Dulu itu mungkin sering bisa dibilang ramen show, karena yang ngerjain saya, yang ngurusin saya, yang ngetik saya, yang nyebar saya. Tetapi saya susun ke Ejek, kita harus mulai mendelegasikan tugas, memainkan peran dan fungsi seluruh bagian-bagian yang ada di TISNU. Dan ini kita sudah memulai, ya kan? Kita sudah memulai. Dulu itu LPM, ada LPM-nya tapi begitu, ya kan? Ada LPM-nya tapi balik lagi ke Ejek, ya kan? Balik lagi ke Ejek lagi. Dan sekarang kita harus sama-sama dalam satu visi yang sama. Kita mulai mendelegasikan tugas kita, peran dan fungsi kita, karena sistem ini akan rancu kalau kita menunggu dan kita akan ketinggalan. Maka dari itu banyak sekali mungkin kebijakan saya yang A besok B, karena kita melihat pasar kita hari ini kita ketinggalan jauh, kan? Maka kita harus sering-sering membuat, tapi tanpa harus keluar dari batasan. Toh kita biaya studi kita adalah 36 juta yang telah kita sepakati. Tapi model kelasnya kayak apa, jenisnya kayak apa, yang penting semua orang bisa masuk ke TISNU dengan standar biaya, jangan kurang dari standar biaya minimal kita. Ini kita harus bisa sering-sering menggali, berelaborasi. Karena kenapa? Karena ini adalah kebutuhan kita. Semakin banyak mahasiswa, akan semakin banyak income yang bisa kita kelola, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang hari ini kita belum pada penguatan quality. Bagaimana moto kita adalah spirituality, quality-nya belum. Mudah-mudahan ini sudah kita bisa rencanakan dimulai tahun ini. Dulu kita tidak punya perpus, akhirnya perpus dirombak dengan segala macam cara. Sekarang perpusnya tinggal kita sudah diskusi tadi dengan Ki Hakim, dengan bagaimana membuat perpus yang milenial. PLT perpus, ini PLT-nya banyak karena emang duitnya nggak ada, ya kan? Ini PLT perpus Pak Riza Pahi sudah berdiskusi dengan Pak Kiai Hakim bagaimana membuat membuat perpus yang itu sesuai dengan tren masa kini. Ya, sampai ekstrim. Karena kan kita bikin kantin aja di perpus gitu kan. Ini bagaimana? Saya diskusi. Saya pernah share ke sahabat-sahabat dan teman-teman itu, kelas jangan monoton, ya kan? Sampai saya share, apakah kita bikin meja bundar atau nggak boleh pakai sendal gitu, nggak boleh pakai sepatu, pakai sendal aja. Terus bagaimana? Yang terpenting hari ini kita pada output, bukan pada outcome, bukan pada output. Ya, outcome dia jadi apa? Mau model ngajarnya kayak apa? Yang penting mah pintar.
dan bisa dapat duit banyak, begitulah intinya begitu. Pendidikan di saat ini seperti itu modelnya. Sahabat-sahabat, hari ini jujur kita harus, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa kita harus mulai mendelegasikan tugas biar semua bisa bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya. Maka dari itu kenapa hari ini saya lebih domain kepada LPM, karena LPM ini nanti yang akan membuat rumusan-rumusan tentang regulasi-regulasi yang ada di kampus. Kemudian kita sadar betul bahwa tadi Ketua Dewan Pembina bicara tentang bagaimana dosen di kita namanya di kita, tapi orangnya kagak ada di kita. Disuruh ngumpul, disuruh nulis, disuruh itu susah, ya kan? Kita menyadari betul hari ini kita selalu mengganti tulisan teman-teman, ya kan? Untuk itu ditulis dengan nama dia, ya kan? Kita yang ngerjain, dia yang enak, kita yang capek, tapi ini semua kita lakukan di awal. Kita tidak boleh mengulang pada kesalahan yang sama, ya. Karena hari ini kita nggak bisa seperti itu, ya. Mengulang pada kesalahan yang sama. Saya katakan itu sebuah kesalahan, dosa besar itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah Mas Dun, saya nilainya banyak juga. Ada itu ternyata di tulisan 2020, 2021 ada. Waduh. Walaupun saya baru punya tulisan di 2022, 2023 di kampus luar, ya kan. Tapi itu manfaatnya. Tapi itu penyakit, saya bilang. Penyakit. Tapi ini harus ada irisan agar kita nanti memberikan reward ke dosen-dosen tetap ini sesuai mereka harus bekerja, harus melakukan tugas-tugasnya sebagai dosen tetap. Yang hari ini itu tidak ada di kita. Makanya kenapa saya sering marah-marah itu. Buktikan kawan-kawan, ini senjata kamu kan? Begitu? Demi Tuhan! Jadi kita capek sendiri begitu kan? Tapi mau nggak mau ya kita kerjain begitu kan? Nah itu teman-teman ini adalah tugas kita sama-sama, ya kan? Bagaimana membuat aturan-aturan agar kita tidak menanggung beban dosen. Hari ini kita menanggung beban dosen. Nah, ini harus kita urai. Maka saya berharap di 2024 ini, ya kan, kita sudah memulai. Nanti Pak Kiai akan ada regulasi, kita ada dosen tetap yang punya kewajiban untuk menulis reward gaji bulanannya. Dosen tetap kita tidak berikan per bulan, akan tetapi kita berikan dengan syarat punya tulisan. Kemarin sudah didiskusikan panjang dengan Pak Asrori, regulasinya akan dikelola oleh LPM pada tanggal ini. Ini PR besar. Di dalam pemikiran alam, tapi justru lebih merupakan konstruksi dari kaum sufi itu sendiri. Jadi harus dimengerti sebagai konstruksi kolektif. Itu yang manusia alam semesta, Tuhan itu disebut dengan teosofi wujud atau tritunggal kesemestaan. Tritunggal kesemestaan itu maksudnya manusia, alam semesta, dan Tuhan itu merupakan entitas wujud, dan manusia dan makhluk itu adalah Pendidikan Islam Sarjana Pendidikan SPD. Acara rapat kerja Areker, rapat pleno ketiga tahun 2024. Acara yang berlangsung diadakan di Bogor dengan tema Optimalisme Pelayanan Sistem Akademik Berbasis IT dalam Peningkatan Mutu. Tahun akademik 2024-2025, Garden Villa Cisarua Bogor, Selasa 20-23 Agustus. Dr. Muhammad Kustulani, Magister Agama, Humaniora, Ketua Stisnu Nusantara. Tangerang memamparkan untuk semua jajaran yang terlibat, semua dosen-dosen dan staf. Kita harus mulai mendelegasikan, memainkan, dan memerankan peran dan fungsi seluruh yang ada di bagian Stisnu. Saya menegaskan
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama, STISNU, Nusantara Tangerang didirikan, kita semua selalu optimis membuat perubahan. Perjalanan menapaki mutu yang dicita-citakan bersama, mudah-mudahan dengan adanya penambahan prodi yang baru menjadi pemacu penyemangat terbesar bahwa STISNU sesuai dengan visinya, yaitu spirituality, quality, and local wisdom, dan kampus kita transformasi dari perguruan tinggi menjadi institut dari STISNU Nusantara tadi baca panjang nungguin dia. menjadi institut Islam Nahdlatul Ulama Tangerang.